Jadi gitulah Bu Des. Jadi Pak Fred, kita mohon maaf kepada penonton kita. Tadi terputus dan kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Kita masuk ke sesi yang kedua terkait dengan Minangkabau yang tak tahu diri. Iya. Kalau kita mandang tak tahu diri kok kadang-kadang kita tak singgung Bu Des. Tapi maksud beliau kok Minangkabau yang tak tahu diri kok lebih kepada adat dan budaya. Iya. Kebanyakan begitu. Ini lebih mementingkan diri sendiri dalam kehidupan masyarakat pun tidak nyohiraukan lain. Yo sama di kota-kota besar tuh kan siapa Anda, siapa saya. Nah, itu nan kini banyak hilang. Dan kita cari sendiri memang ketika ambo ke Padang, ambo cari dia tahu kadang-kadang, malam lah kemana pulang lagi. Mangalo apa nanebo? Orang kayak ambo saya tidak ada masalah doh. Jadi kadang-kadang lupa gitu loh. Kalau dulu gitu nggak bisa tak kayak itu doh. Dia suruh orang tua walaupun bukan orang tua kandung suruh pulang. Kalau gini enggak. Nah itu yang katakan itu yang meresahkan beliau kok Minangkabau nggak tahu diri itu bukan berarti tidak ada harga diri. Tidak harga diri enggak, tapi kita nan orang Minang lah dalam kehidupan. Karena itu tadi terbawa dari arus informasi, globalisasi, modernisasi, budaya-budaya barat dan masuk. Sementara orang barat sendiri menyukai budaya awak. Nah, itu yang harus kita jago sabananya. Kenapa orang luar suku, awak tidak suku? Nah, karena menurut Naim sendiri, adat dan agama itu merupakan dua unsur nan utama. Nah, kita masuk berarti yang ketiga. Kalau berarti itu masuk yang ketiga, pengamalan tentang adat Basandi Sarak dan Basandi Kitabula. Bahwa intinya kedua ini harus berjalan seimbang. Harus berjalan seimbang. Kalau dia tidak berjalan seimbang, pincang, tengkak. Jadi untuk seharusnya itu harus berjalan antara adat dengan tanpa dibantu oleh pemerintah, itu akan sulit. Makanya kita di Siko meminta peran serta pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat, kabupaten kota, tolonglah kembalikan marwah Minangko. Karena kita cari dengan masuknya pola-pola hidup luar, dengan diberikannya kebebasan untuk mendirikan ini. Akhirnya budayaku tersingkir, Bu Des. Dulu di Sumatera Barat tuh mado karaoke, mado diskotik, mado. Kini banyak bana. Ado pub banyak bana. Akhirnya kalau bahkan nan ambo calik sendiri, Bu Des, di Kota Padang itu ada namanya Taman Budaya. Di situ dulu kita suku mencari pergelaran seni budaya Minangkabau. Kini yo sangat jarang. Bisa dikatakan mati suri. Karena itu tadi, pemerintah tidak punya niatan untuk kembali memaksimalkan potensi apa yang sudah dibangun. Kalau dulu acara bintang radio televisi di Taman Budaya, pergelaran sampai orang latihan menari di Taman Budaya. Padahal Pak Fred, di Minang itu banyak para tokoh nasional itu dari Minangkabau. Sangat. Contoh Buya Hamka, Agus Salim, bahkan pendiri-pendiri negara itu hampir dikatakan 50% itu adalah orang Minang. Kenapa? Mereka itu bukan orang-orang cerdas, tidak, tapi inyo bau agamo jo budayaku. Dia tadi kuncinya seimbangkan. Diseimbangkan orang-orang tua kita tuh. Nah, itulah makanya Buya Hamka sendiri sempat mengatakan kalau iko budaya Minangko hilang, maka runtuh lah. Iya. Tapi nyo ndak pernah melupakan Minangkabau. Setiap karya sastra yang nyobuwe itu selalu memasukkan unsur-unsur Minangkabau di dalam. Nah, itu makanya meminta kepada pemerintah, tolonglah
jan hanyo ulama sarato niniak mama nan mempertahankan adat budayaku. Iya, Pak Fred. Ya. Dan juga di Siko disebutkan antara keseimbangan antara ABS dan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu seperti mengumpamakan Buya Hamka itu beliau seorang buya dan juga beliau seorang datuk. Jadi seimbang antara agama dan budaya. Nah, beliau bergelar datuk Datuk Indomo. Dalam kain itu juga Mansur Datuk Palimokayo, nah ketua MUI Sumbar pertama. Jadi banyak ulama-ulama itu di Minangkabau itu beliau juga datuk. Berarti iko bahwa kita ketika kita memilih datuk, contoh Batagak Penghulu. Penghulu itu kita cari dulu. Cari ranjinya dulu, cari latar belakangnya dulu. Ketua MUI kini Buya Gus Rizal Gahartu itu Yobana datuk. Jadi untuk bisa mungkin ke depannya mungkin ini kan adalah goresan tangannya Pak Darwis. Nah mungkin dengan adanya tulisan ini nanti pemerintahan Sumatera Barat, nah terketuk hatinya bahwa oh betul lah seperti ini keadaannya sekarang. Bukan jangan hanya mengajak perkembangan memajukan Sumatera Barat, tetapi ada talupukan. Tapi kita lihat Pak Fred sebenarnya juga pemerintah Sumatera Barat juga sudah dalam proses menuju tetap. Iya, maksudnya melihat dari modernisasi dan globalisasi sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kita lihat saja Buya Mahyeldi, gubernur. Beliau juga seorang buya. Yang pastinya beliau akan lebih paham lagi dengan agama. Sangat kembalikan lagi. Seimbangkan antara agama tadi dengan adat tadi. Banyak orang-orang kita di rantau karena inyo tidak ingin melupakan budaya, selalu nyembuat Minang Festival. Di Jakarta tuh bisa dikatakan tiap bulan tuh IKM, Ikatan Keluarga Minangkabau itu membuat festival-festival baik budaya Minang, kuliner Minang, tari-tari lagu-lagu Minang. Karena itu tadi mereka pengen mempertahankan sekaligus memperkenalkan Minangkabau iko kepada dunia luar. Bukan orang mencari Indonesia kok hanya Bali. Orang mencari Indonesia kok hanya Danau Toba. Tetapi kita masuk di tengah-tengah. Indonesia bukan hanya Bali. Indonesia itu ada Minangkabau. Bukan hanya miniatur Indonesia Jakarta. Bukan hanya miniatur Taman Mini yang memperkenalkan 34 provinsi Indonesia. Enggak. Tapi ada Minangkabau yang orang tahu di dunia pasti ada rumah makan Padang. Siapa membawa? Orang Minang. Apa yang mempertahankan? Nan balatak pir yang sekian banyak. Itu ada itu budaya tuh. Orang luasnya mencari tak cangang. Ini tidak terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi. Karena itu tadi. Kenapa orang luar suka makan di tampek rumah makan Padang? Karena salah satu mencari orang banyak membawa sambal di atas siko. Nah itu juga. Makanya mudah-mudahan dengan keresahan tulisan beliau kita kembali terketuk. Iya. Untuk khususnya kita di rantau. Kalaupun kita masih bisa terjun pulang kampung, kita ingatkan kembalilah anak kemanakan kalian memang modern generasi Z lah namo kan, generasi 90 2000 kok kan generasi Z kok, generasi nan memang banyak lupa jo budaya karena terbawa arus informasi. Tapi kalian baliklah, karena di sekolah-sekolah kini kan kalau tidak salah pelajaran seni budaya kan dihidupkan kembali. Semenjak zaman-zaman era reformasi, karena itu salah satu untuk memperkenalkan. Ya sebenarnya Pak Fred, modernisasi dan globalisasi ini tetap ada manfaatnya. Kita tidak bisa munafik. Kita tidak bisa munafik. Maksudnya kita tidak bisa lari kemajuan dari situ. Teknologi ya Pak Fred ya. Kemajuan teknologi banyak sebenarnya manfaat dari modernisasi dan globalisasi. Tetapi gitu. Jangan karena teknologi, kecanggihan teknologi kita meninggalkan adat budaya kita gitu. Itulah. Nah, salah satu juga Bu Des ya mungkin karena pengaruh juga baralik di dua tampek lah banyak hilang.
Barale di Duo Tampe. maksudnya rumah laki-laki dan padusi gitu. Kalau dulu Harus bajaku, banta segala betul, macam. betul. Kalau gini enggak, barale cek sampai saya di gedung mempersingkat apa segala macam. Itu kalau di kota mungkin. Kalau di kampung, Di kampung-kampung masih ada juga tuh. kalau dulu apa namanya makan separah ya, separah. Kalau kini lah model prasmanan. Prasmanan. Kalau kita kan prasmanan juga, tapi kan duduk. Kalau duduk gitu di lantai kan. Kalau kini lah enggak ada lah itu. Memang kita tidak munafik, kita tidak boleh menolak perkembangan global, modernisasi. Tidak, kita enggak boleh. Tetapi apapun caranya itu tetap harus kita pertahankan. Walaupun enggak setiap ada acara kita tampilkan, tetapi ketika ada festival-festival seperti yang akan diadakan oleh generasi muda Minangko, Gema Minang, itu harus ditampilkan. Kalau bisa tokoh-tokoh di Batam Iko yang akan hadir besok kok diajak, Pak Iko lah cara kami di Minangkabau makan basamo. Oh itu rencananya memang begitu Kak Pret. Harus satu tuh. Jadi Mara Jamba Iko makan duduk baselo. Duduk baselo bilang bana ketika kita makan baurak selo itu ala habi makan langsung bercuci tangan. Itulah hilang Budes. Jadi harusnya harusnya enggak bisa. Kita tunggu dulu nantuo sekali. Kalau ini lalu membasuh tangan, jangan coba kita basuh tangan Budes. Gitu. Itulah banyak hilang. Ambo mencalik dima-dima pun ketika ambo tibo, baik itu nan barituang paretongan kamanakan, anak apa segala macam. Awak kalau lah sudah makan kok langsung saya basuh tangan. Itu tarati kurang tuh. Iya mana kurang tuh tarati tuh. Kalau kita dulu nggak bisa tuh membasuh tangan seketika. Itu nanti ulun basuh tangan, anglah basuh tangan, nggak bisa tuh do. Ambo paling ngaco tuh ketika acara Batagak Gala, itu paling ngaco basuh bo. Kadang awak dia nggak tahu kan, dek waktu muda dulu, rasa saya makan kok bisa basuh tangan kemana? Datang dari orang salah, orang kayak jangan cuci tangan lu yang lain lalu selesai. Oke, Pak Fred. Jadi intinya bahwa modernisasi dan globalisasi ini tidak semuanya ada mudaratnya, tetapi tetap ada efek positifnya gitu. Tetapi yang menjadi salah satu mungkin dengan perubahan sekarang itu dengan yang terjadi zaman sekarang itu kurangnya bersopan, dimana kurangnya sopan santun, kurangnya empati gitu kan, hilangnya raso jo pareso tadi gitu. Kemudian ibarat perilaku kata bahaso itunya rangi atau nyamuk dalam dendangan. Kok ada lo komentar dari Pak Zambril kok, Pak Zambril atau Bu Zambril kok. Di Sumatera Barat kini kok barale pesta anak daro sampai tengah malam. Nah, iya. Terus lagunya sampai ada yang musik-musik organ yang itu juga salah satu patang itu menjadi salah satu aturan jangan sampai tengah malam. Kalau musik pun janganlah sampai itu. Karena kalau dulu mama kak saya orang pasti heboh. Kalau kini enggak, nyo sadang marale padian saya nyo lah minta izin ke iko. Tapi itu enggak waduh tenggang rasonya dia orang tetangga suwo kidamu ko belakang tuh doh. Nah, itu yang salah satu yang menjadi keresahan. Betul juga kata Pak Zambril kok. Lagu yang diputar kalau dulu malam pertama sabalu nariah barabab basal luang. Itu lain enggak masalah tuh. Karena nyo enggak bajoget-joget tuh awak sambil mandang rabab. Kini lah enggak tuh. Dan di dalam rabab tuh banyak pesan-pesan. Pesan-pesan, banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat. Kini susah kita cari. Kini susah kita cari dan kini susah kita dapati. Karena akibat dari modernisasi dan globalisasi tadi. Nah, mudah-mudahan dengan Iko ke depan kita bisa menimbulkan kembali. Dan ambo calik kok ada lo Minang Fest besok kok kan? Iya. Ada enggak kesenian rabab yang akan ditampilkan? Banyak kita akan hadirkan di baju adat Minangkabau dari seluruh kabupaten kota. Baju adat, kemudian Ma'ara Jamba, itu akan ada. Kemudian akan dihadirkan kesenian tradisional Minang, Batambu gitu, Baranda, mungkin. Pokoknya kesenian tradisional Minang. Ya, insya Allah beliau juga akan hadir. Tuh, dan sebagai wujud bahwa rantau menggalakkan
keseimbangan antara ranah dan rantau. Oh, iya. Jadi anak muda, anak yang lahir besar di Minang itu sedikit demi sedikit mulai diberikan pemahaman tentang adat budaya Minangkabau Iya. itu sendiri. Itu Pak harus. Fred, silakan, masih ada komentar yang mau dibacakan? Nah, dari Bu Arti Yusuf. Nah, terima kasih banyak Bu Arti. Nah, Pak Andi Zamudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fred dan Bu Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko salah satu host kita kok. Harusnya beliau yang ada. Harusnya beliau kok harus hadir kok sebagai salah satu narsum. Karena Iko menyangkut budaya Minangkabau dan beliau selalu membawakan acara Baradai. Nah, iya. jadi ya mudah-mudahan lah dengan keresahan beliau kok yang kalah patang ko viral membuka mata kita khususnya orang Minang baik yang di kampung maupun yang di rantau untuk kembali dalam artian bukan pulang kampung, pulang kampung selawat idiot selawat daerah, enggak, tapi kembali mengingatkan kalau nanti rantau kita ingatkan ke anak-anak kita, ke kemanakan kita nanti rantau, kita orang Minang, adik kita ado, jangan itu nan kita lupakan, itu harus tetap walaupun enggak kita nampakkan ke orang, tetapi paling tidak di dalam keluarga itu masih harus dipertahankan. Kan gini kita lah jarang basobok makan basamu. Iya. Di dalam keluarga. Nah, aduh anak. Lama-lama mau tak lupa kalau kita sudah melebihi dari jam tayang kita. Ala lewat waktu Lah gitu. lewat. Nah, Bu Des, Jadi itulah. Pak Fred, bahwa intinya pada malam kini bahwa kita jangan sampai melupakan adat budaya Minangkabau. Pasti. Kemudian Harus. Keseimbangan antara adat Besandi Sarak Besandi Besandikan kita kita Buloh. Buloh. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan modernisasi dan globalisasi di Guna dalam. memperkenalkan budaya kita. Iya, betul sekali. Tapi yang paling penting di Minangkabau itu kita jangan melupakan agama. Karena dari agama itulah kita akan mengikuti adat. Tapi dia seimbangnya itu Pak Fred, hablum minanas dengan hablum minallahnya yang seimbang. Yang seimbang. Begitu. Jadi kalaupun kita tetap beragama dan kita tukun banakate lupa Joshua kita, Betul berarti kita sekali. enggak bisa lo tuh Nggak baradai. Enggak baradai Nggak lo kita. baradab. Enggak beradab, enggak baradai. Oke, baik penonton setia Suara Minang TV, tak terasa sudah lebih dari 1 jam kami hadir di hadapan para penonton semuanya. Dan kalau bercerita masalah adat ini sebenarnya kami tidak berkompetensi ya Pak. Sangat, kami akan tidak ada ada kompeten. orang-orang yang berkompetensi dan itu akan kita hadirkan di setiap Sabtu malam Ahad. Iya. Dalam Dan program nanti juga acara mungkin Baradai. bisa kita request juga nanti mungkin narasumber kita tentang adat ini akan mengupas tentang ini Iya, juga nanti. Dan penonton kami, saya Desmanis dan Saya Fred Azwansa. mohon pamit undur Kami diri mohon pamit, dan yo. mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian yang kami sampaikan. Kemudian ada komentar-komentar yang tidak kami bacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yo kami sabana yo minta maaf kok salah kato, salah muli tak katokan, salah mato tak calian. Kami host malam kini meminta maaf nan sagadang-gadangnya kepada dunsana pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, baik yang live streaming melalui YouTube maupun fanpage kami di Facebook. Semoga kedepannya kita bisa semakin meningkatkan, memperkenalkan dan mempertahankan budaya Minang. Dan jangan lupa saksikan Minang Fest nanti. Jangan Bu Des, lupa. ayo silakan. Jangan lupa sampaikan. saksikan Minang Fest 2023 di Alun-Alun Engku Putri pada tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2023. Ada artis Minang Alkawi, Ada pembukaan. Alkawi, ada Drive di Drive. penutupan dan ada menampilkan itu kulinernya. itu pasti. Bazar-bazar. Itu pasti tapi itu. kita mengimbau juga Pak Fred, bazar itu tidak hanya untuk Minang. Seluruh masyarakat Minang Batam boleh. bisa. Seluruh masyarakat Batam, bukan seluruh masyarakat Minang. Seluruh masyarakat Batam bisa ikut serta mencicipi, merasakan dan menikmati kuliner Minang. Dan juga bisa ikut kalau ingin membuka stand. Silakan, bisa meratap kepada panitia DPP Gema Minang. Atau ke SMTV juga boleh. SMTV juga boleh. Kami sebagai media partner dari Minang Festival siap membantu dusana sadonyo yang ingin berpartisipasi di dalam acara Minang Fest
nantinya 2023. 2023. Oke Pak Prat, para penonton semua kami mohon pamit undur diri dan sampai bertemu. Suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya memang Pak Andi Samudra saksi